Kita akan berdoa. Puji syukur kami persembahkan ke depan Allah dalam surga dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada Tuhan, Kau yang kami sembah, Allah yang baik, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Kalau sampai saat ini kami masih mendapat kesempatan untuk menerima firman Tuhan, ini karena kebaikan Tuhan, ini karena kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang berjanji setia. Mohon rohmu engkau curahkan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, mengurapi sekalian yang mendapat kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, mengurapi setiap telinga, hati, pikiran, konsentrasi, sehingga dengan pertolongan roh Tuhan, hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Semua yang mendapat kesempatan mendengar, mendapat karunia roh hikmat dan wahyu. Kami sudah berdoa ke hadapan Bapa dalam surga. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali menggunakan kesempatan atau mendapat kesempatan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana pada kesempatan yang lalu saya sudah menyampaikan bagian firman Tuhan, bagaimana pekerjaan Tuhan yang besar yang mengerjakan pemulihan. Saat ini saya akan kembali menyampaikan bagian firman Tuhan yang menampilkan kebesaran kuasa Tuhan yang mengerjakan pemulihan. Dan kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yeskiel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat banyak. Tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu napas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat, kedengaranlah suara sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amati, lihat urat-urat ada dalam daging tubuh badannya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada napas hidup itu, bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai napas hidup,
datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menyejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini merupakan suatu penglihatan yang dinyatakan kepada Nabi Yeskiel, mana pada waktu itu Nabi Yeskiel ini berada di tempat pembuangan bersama dengan umat Yehuda, di mana umat Yehuda itu dibuang ke Babil melewati 3 tahap. Tahap yang pertama di tahun 605 pada waktu Yehuda diperintah oleh Yoyakim, dan yang ikut dibuang pada pembuangan tahap pertama diantaranya Daniel, ya tentunya dengan 3 temannya yang lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kemudian pembuangan tahap yang kedua terjadi di tahun 597 sebelum Masehi, pada waktu Yehuda diperintah oleh Raja Yoyakin atau Yekonya. Dan yang ikut dibuang pada pembuangan tahap yang kedua ini termasuk Yeskiel. Dan pembuangan yang ketiga, tahap yang ketiga terjadi di tahun 586 pada waktu Yehuda diperintah oleh Raja Sedekia. Dan keberadaan Nabi Yeskiel di tempat pembuangan ini juga di antara umat Yehuda. Dan tentunya kalau kita perhatikan, Yeskiel ini juga berada atau bertemu dengan umat Israel yang sudah dibuang lebih dahulu ke Asyur, di mana terjadinya peristiwa pembuangan Israel atau kerajaan utara pada waktu Israel diperintah oleh Raja Hosea bin Ela.
Dan itu terjadi di awal-awal tahun pemerintahan Raja Sedekia atas Yehuda. Dan hamba Tuhan, Nabi yang melayani pada waktu itu adalah Nabi Yesaya. Tenggang waktu antara Israel dibuang ke Asur dengan Yehuda dibuang ke Babil, ya sekitar kurang lebihnya sekitar 100 tahun. Sebab kalau pada waktu Yehuda ini dibuang ke Babil, itu waktunya, zamannya itulah zaman pelayanan Nabi Yeremia. Dan kalau kita perhatikan antara Nabi Yeremia, Daniel, Yeskiel ini ya hampir bersamaan. Walaupun Nabi Yeremia itu waktu pelayanannya memang sejak tahun ke-13 zaman pemerintahan Raja Yosia atas Yehuda. Dan melayani seterusnya sampai pada waktu pembuangan ke Babil di zaman Raja Sedekia. Dan setelah terjadinya peristiwa pembuangan ke Babil, Nabi Yeremia ini masih beberapa waktu berada di tanah Yehuda. Karena penguasa Babil, itulah Nebukadnezar, yang melakukan penyerbuan, menghancurkan Yerusalem, menghancurkan Bait Allah Salomo yang dibangun di Yerusalem, itu di bawah pimpinan Nebuzaradan. Ya, Nebuzaradan ini panglima pengawal raja. Mendengar apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Ya, atas perintah Tuhan, Nabi Yeremia mengatakan kepada umat Yehuda, kalau mereka mau menyerahkan diri kepada Raja Babil, walaupun resikonya dibuang ke Babil, mereka akan dibiarkan hidup. Tetapi kalau mereka tidak mau menyerahkan diri kepada Raja Babil, ya mereka di satu sisi memang dibunuh, tetapi yang tetap dibiarkan hidup, mereka diangkut ke Babil sebagai tawanan, sebagai orang buangan. Dan rupanya nubuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia ini direspon oleh Yekonya, sehingga pada waktu melihat pengepungan oleh Asur, Yekonya ini menyerahkan diri. Memang resikonya ditangkap dan dibuang ke Babil, yang kemudian Yekonya ini juga mengalami nasib yang baik setelah berada di pembuangan cukup lama. Penguasa Asur menaruh perhatian menggantikan Raja Yekonya ini, melepaskan pakaian tahanan dan mengenakan
bagian yang layak sebagai raja, biaya hidupnya ditanggung, dan Raja Yehunya diberi kesempatan untuk makan bersama dengan Raja Asyur. Nah, penggantinya Yehunya yang diangkat oleh Raja Babel, karena Yehunya sudah diangkut ke Babel, maka Raja Babel mengangkat pamannya yang bernama Sedekia. Dan Raja Sedekia ini tidak merespon apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Jadi pada waktu Babel mengepung sekitar 3 tahun, sehingga tidak ada suplai bahan makan ke dalam kota, ya kota Yerusalem dikepung. Akhirnya terjadi bela kelaparan di dalam kota. Ya tentunya tidak ada kekuatan lagi untuk bisa bertahan. Pasukan Babel berhasil merobohkan tembok kota Yerusalem, menerobos masuk. Kemudian Raja Sedekia berusaha untuk melarikan diri bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan para pembesarnya, tetapi berhasil dikejar, berhasil ditangkap oleh tentara Raja Babel. Kemudian Raja Babel menjatuhkan hukuman membunuh anak-anak Sedekia dan penggedenya di depan mata Sedekia. Jadi Raja Sedekia berhasil melihat bagaimana kekejian, kekejaman Raja Babel, walaupun memerintahkan bawahannya. Dan setelah itu kedua mata Raja Sedekia ini dibutakan dan Raja Sedekia dibelenggu di bawah Riblah setelah matanya dibutakan. Dan itulah keadaan yang sangat kelam, khususnya atas orang Yehuda dan atas orang Israel secara keseluruhannya. Dan nubuatan atau penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeskiel ini, itulah menunjukkan keadaan Israel dalam pembuangan. Ya, di mana ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, atas bimbingan Roh Kudus, Yeskiel itu dalam penglihatannya dibawa ke lembah. Kemudian dibawa berkeliling di lembah itu, kemudian Yeskiel melihat tulang-tulang kering yang sangat banyak. Dan Tuhan yang memberi penglihatan bertanya kepada Nabi Yeskiel, ya bertanya, apakah tulang-tulang kering ini bisa hidup kembali? Jawaban dari Nabi Yeskiel, Tuhan Allah lah yang mengetahui. Ya, jadi dari jawaban itu sepertinya secara perhitungan manusia, Nabi Yeskiel sendiri mengatakan bahwa tulang yang kering yang sudah berserakan itu tidak mungkin bisa hidup kembali. Cuma kalau Nabi Yeskiel mengatakan, oh tidak bisa, itu sepertinya Nabi Yeskiel meragukan kebesaran kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan. Kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Yeskiel supaya mengatakan firman Tuhan yang isinya
firman Tuhan itu ya menyatakan bahwa tulang-tulang kering itu nanti akan hidup kembali. Tuhan akan memberi urat yang merangkai tulang-tulang itu. Tuhan akan melengkapi dengan kulit dan daging. Ya, kemudian Nabi Yeskiel menyampaikan nubuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Pada waktu Nabi Yeskiel memperhatikan terjadi gerakan dari tulang-tulang kering itu masing-masing menuju tempatnya. Ya, mengambil bagian tempat sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan Nabi Yeskiel juga mengamati melihat ada urat yang merangkai, ada daging, kemudian ada kulit yang menutup. Tetapi belum ada kehidupan. Tuhan memerintahkan lagi kepada Nabi Yeskiel supaya bernubuat agar napas hidup dari keempat mata angin bergerak memasuki orang-orang Israel yang terbunuh itu. Kemudian terjadi kegerakan napas hidup dari empat mata angin masuk ke orang-orang yang terbunuh itu, kemudian menjadi hidup dan menjejakkan kaki. Dan penglihatan Nabi Yeskiel ini itulah menunjukkan keadaan Israel dan Yehuda pada waktu dalam pembuangan. Kita baca ulang pada ayat yang 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Jadi karena Israel, ya khususnya atau umumnya Israel dan Yehuda yang sudah dibuang itu sudah hilang pengharapan, sehingga mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering. Kami sudah tidak ada pengharapan lagi. Pengharapannya sudah lenyap. Karena melihat keadaan, ya melihat kondisi pada waktu dibuang itu tentunya sangat lemah, tidak mungkin ada kekuatan, ada daya untuk melakukan pemberontakan untuk kembali. Apalagi jarak dari tanahnya kemudian ke tempat pembuangan itu memang sangat jauh. Akhirnya mereka mengatakan, kami sudah hilang pengharapan. Pengharapan kami sudah lenyap. Pengharapan untuk kembali sudah lenyap. Bahkan sangat mungkin mereka mengatakan pengharapan untuk menjadi suatu bangsa telah lenyap. Sehingga menurut anggapan mereka, perasaan mereka sudah menjadi bagaikan tulang-tulang kering yang tidak mungkin bisa dipulihkan, tidak mungkin bisa diberi kehidupan, tidak mungkin bisa dibentuk kembali menjadi suatu bangsa. Tetapi Tuhan yang
sudah menetapkan pilihannya atas umat Israel dan Yehuda. Rancangan rencana Tuhan untuk menetapkan pilihannya itu tidak pernah gagal, pasti terlaksana. Sehingga Tuhan berkarya untuk mengerjakan pemulihan. Dan pekerjaan pemulihan ini sungguh-sungguh pekerjaan yang besar, yang luar biasa. Yang cara manusia, apalagi bagi orang Israel dan Yehuda sendiri yang mengalami, sepertinya tidak mungkin. Dan kelihatannya ini juga yang menjadi anggapan rasanya Nabi Yeskiel. Tetapi rancangan Tuhan, pilihan Tuhan atas Israel, khususnya Yehuda, yang kemudian dari dalamnya akan melahirkan Sang Mesias, itu tidak pernah gagal. Hambatan, rintangan apapun bisa terjadi, tetapi rencana Tuhan itu pasti terlaksana. Dan untuk Tuhan melaksanakan rencananya untuk mengerjakan pemulihan ini, Tuhan memperdengarkan firman yang menubuatkan terjadinya pemulihan. Dan firman perlu diperdengarkan agar yang mendengar itu percaya. Karena firman Tuhan mengatakan segala sesuatu dapat terjadi karena iman, karena percaya. Bagi orang yang percaya tidak ada sesuatu yang mustahil. Biarpun pemulihan ini secara manusia tidak mungkin terjadi, yang digambarkan bagaikan tulang kering yang tidak mungkin bisa hidup kembali. Tetapi kalau Tuhan yang berkarya mengerjakan pemulihan, bagi kehidupan yang percaya atas firman Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Apa yang cara manusia tidak mungkin bisa terjadi, bagi Allah tetap bisa mengerjakan. Itulah sebabnya di awal tadi saya katakan bahwa karya Tuhan yang mengerjakan pemulihan ini suatu pekerjaan yang besar, yang dahsyat, karena menurut pemikiran, menurut perkiraan, menurut perhitungan manusia tidak mungkin bisa terjadi. Tapi bagi Allah tetap bisa mengerjakan apa yang menurut manusia tidak mungkin bisa terjadi. Itu bukan saja atas Israel dan Yehuda, tetapi atas kehidupan kita yang mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan, mungkin sedang mengalami suatu kegagalan, suatu kejatuhan, suatu keruntuhan. Kalau saja kita mendapat kesempatan mendengar firman Tuhan untuk membangkitkan iman percaya, maka karya Tuhan yang dahsyat, karya Tuhan yang besar, yang mengerjakan pemulihan itu bisa terjadi atas kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan bersyukur kepada Tuhan. Puji syukur kami persembahkan kehadiran Bapa dalam surga atas firman yang telah kami dengar, yang membangkitkan iman pengharapan bagi kami untuk mengalami pemulihan. Karena Engkau yang sudah mengerjakan pemulihan bagi umat Israel dan Yehuda yang mengalami keruntuhan, yang mengalami kejatuhan begitu dahsyat. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk memulihkan. Allah Israel yang sudah berkarya atas umat pilihan Tuhan, atas umat Israel. Allah yang sama yang kami sembah, yang bersedia berkuasa mengerjakan pemulihan bagi kehidupan kami. Apapun kegagalan yang kami alami, walaupun cara manusia tidak mungkin bisa terangkat,
Tapi kalau kami mendapat kesempatan firman Tuhan, kami mempercayai firman Tuhan, kami mempercayai janji Tuhan yang menjanjikan pemulihan, maka kuasa firman Tuhan pasti nyata, pasti terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, hormat syukur kami persembahkan ke depan hadirat-Mu. Kami alaskan hanya dengan menyebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.